satu pun yang luput dari penjagaannya, tak ada satu pun yang luput dari pandangannya, tak ada satu pun yang luput dari penglihatannya, tak ada satu pun yang luput dari pengawasan. Jangan sempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi. Oke. Pokoknya gue tinggal di sini karena kemauan gue sendiri. Bukan kemauan siapapun. Karena gue pengen tahu pelajaran yang diberikan oleh Pak Kiai ke semua santri di sini. Kenapa sampean masih di sini? Keluar. Kenapa emang? Gue bakal netap di sini kok. Kelihatannya kayak lo nggak suka. Sampean baru tahu aku nggak suka sama sampean, kan? Mungkin kita memang harus mengubah dia itu secara perlahan dan bertahap ya Pak. Iya, Dok. Bapak juga berpikiran seperti kamu. Harus melakukan pendekatan seperti air, mengalir dengan tenang dan perlahan. Gue ngajarin dia main gitar, gue ngajarin pernapasan. Sekarang kenapa jadi lo yang masalah? Dia aja nggak masalah orangnya. Iya tapi kan. Tapi. Tadi Arman bilang sama Nada, katanya Wahyu itu butuh bantuan belajar. Subhanallah. Ternyata masih banyak yang peduli sama kamu di pesantren ini, Wahyu. Andai kata kamu tahu. Kenapa anak Kiai itu selalu bikin gue kesel? Untung aja cewek. Kalau cowok, gue hajar kali itu anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'allahul malikul haq. Wala taj'al bil Qur'ani min qabli ayyuk do ilaika wahyu wa qurrab bizidni ilma. Shadaqallahul azim. Astagfirullahaladzim. Mas Wahyu. Suara lo bagus juga ya, Man? Alah mas, ini sih belum cukup buat nyanyi rock mas. Kurang bagus. Saja lo. Gue minta maaf ya soal kejadian di luar tadi. Mungkin gue emang egois. Alah udah nggak apa-apa mas, aku udah maafin. Ya udah, gimana? Sebagai gantinya, gue bakal ajarin lu main gitar sampai benar-benar bisa. Beneran mas? Yoi. Wah asik. Mas Wahyu udah belajar belum? Belajar apa? Oh lupa toh. Mas Wahyu kan masih ikut ulangannya di kelasnya Ustadz Daud. Bapak kasih kesempatan kamu sekali lagi, Wahyu. Minggu depan kamu bisa tes ini sekali lagi. Ingat, Wahyu, belajar. Di pesantren ini santri mana yang paling pintar? Ya santri senior, Mas. Gue juga tahu. Namanya siapa? Banada. Nah, sudah sangat jelas. Islam itu adalah agama yang damai, agama yang cinta sesama. Agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita betul-betul sayang sama Rasulullah, kita ikuti cara-cara Rasulullah. Tidak boleh kasar, harus kasih sayang, ya. Tidak boleh rusuh. Tidak, itu tidak dicontohkan sama Rasulullah, ya. Nah, seperti itu. Kira-kira ada ujian susulan nggak ya?
ngomong duluan ya. Kenapa kamu nggak berani nanya duluan? Nanya? Nanya apa? Nanya aku untuk bantu kamu belajar supaya cepat lulus. Gue teruskan di kelas yuk. Nanti aku nyusul. Oh, lu pikir lu udah paling pintar ya? Makanya lu berpikir kalau lu bisa ngebantuin gue buat lulus ujian, ya? Ya udah, kalau kamu nggak mau aku ajarin nggak apa-apa. Aku nggak rugi kok buang waktu untuk ngajar kamu. Mungkin buku ini bisa bantu kamu. Assalamualaikum. Ada. Sakit perutku sudah terobati, tapi sakit hatiku sampai kapanpun tidak bisa terobati sampai begundal itu keluar dari pesantren Darussalam. Nada, kita ini sedang dizolimi oleh begundal itu. Tenang Nada, sabar. Nanti akan ada waktunya yang sangat tepat. Anggap saja ini cobaan atas hubungan baik kita. Wahyu subuh yang gak pernah sholat subuh. Sekali begundal akan tetap terus begundal. Aku ndak habis pikir ya. Kenapa toh? Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah untuk sampean. Apa jangan-jangan sampean termasuk orang yang sangat sombong untuk nerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala? Tanyom, lo berdua mau ngapain lagi sih? Hajar aja mas bro. Dianda dan temennya kita berdua. Bro. Kalau ditanyakan mau opo aku kesini ya mau mengingatkan sampean. Mulai detik ini aku ndak mau mendengarkan berita atau kabar sampean mengganggu Dek Nada. Oh, jadi itu toh permasalahannya. Sudah sangat jelas. Wanita itu makhluk yang paling lemah, tapi sempurna karena melahirkan kita. Makanya pada waktu itu Rasulullah mengangkat derajat wanita setinggi-tingginya. Untuk itu sepertinya kita tidak pantas menyakiti perasaan wanita. Paham sampean? Oh ya, terus menurut lo gimana? Alhamdulillah sudah baik. Tanganku kena. Tunggu pembalasan gue lo ya. Oke. Meriang-meriang sampean. Mas bro, C. lu tuh ndak sakit ya? Oh anda, alhamdulillah sudah baik. Sakit sudah kemarin. Sudah pol sakit nih. Sekarang tinggal kuatnya saja Him. Gue masih sakit. Alhamdulillah mas bro. Mas, jadi Mas Wahyu hari ini bener-bener gak bisa ngajarin aku main gitar toh? Man, lu nggak lihat apa tangan gue kayak gimana? Si Najib pakai ilmu apa ya?
Begundal Wahyu itu sekarang sedang merasakan cenat-cenut di tangannya. Mas Bro memang hebat ya Mas. Si Begundal itu sampai kesakitan ya. Pakai ilmu apa tuh Mas? Bu, aku diajarin ta. Walahim, him. Aku ndak menggunakan ilmu apa-apa. Apalagi minta bantuan sama jin. Bersahabat sama jin. Ndak. Astagfirullahaladzim. Allah menciptakan otak kita itu harus digunakan secara baik-baik. Piye caranya Mas? Sekarang sopo sing pintar? Mas Bro. Aku atau Begundal Wahyu itu? Mas Bro. Aku juga pengen pinter ya Mas. Kayak Mas Bro gitu Mas. Wah. Orang pelupa macam kue ndak bisa mengikuti aku, Him. Kapasitas otakku itu masih ndak kelihatan, saking kecil, ndak kelihatan. Masa sih Mas? Walah, nggak bisa. Terus caranya piye Mas Bro? Biar pinter kayak Mas Bro ngono. Berdoa. Minta bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wes iku wes pasti. Wes Mas. Nah, tapi ada satu cara yang lebih cepat dan lebih praktis. Hah? Boleh Mas. Sekarang kue aku izinkan untuk pergi ke pasar. J? Di sana ada tukang otak-otak. Kue beli. J? Dan jangan lali yo. J? Minta bumbu kacangnya. Anjir. Pinter Mas. Kenyang. Mas Bro. Untung Begundal tuh nggak nonjok muka ya. Sebentar lagi mau sholat maghrib. Loh, tapi belum azan ya Mas Bro? Lah. Iki yang kowe ndak ngerti-ngerti dari 200 tahun yang lalu. Azan itu panggilan untuk orang sholat. Jadi sebelum dipanggil, alangkah lebih baiknya kita hadir terlebih dahulu di masjid. Karena alhamdulillah kita masih diberikan nikmat keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sholat. Paham kowe? Paham Mas Bro. Paham. Paham sekarang, besok lali. Jadi ndak usah menunggu azan. Yang penting kita datang terlebih dahulu. Jadi langsung ngono Mas Bro ya. Mas Bro piye toh? Katanya buru-buru, tapi sekarang berhenti mendadak ya? Itu Him. Dek Nada kenapa masih di situ? Lah iya. Hah? Nunggu azan maghrib ya Mas Bro. Sok tahu kowe. Dek Nada ndak seperti itu. Dek Nada sama aku sebelum azan maghrib sudah standby di masjid. Loh, kok Mas Bro tahu ya? Kok Mas Bro tahu ya? Ya tahu lah, Im. Aku kan selalu memperhatikannya. Ini tugasku untuk mengingatkan Dek Nada. Kalau sebentar lagi azan maghrib akan tiba. Dan aku yakin Dek Nada akan berpikir Mas Najib sebagai calon imam dalam keluarga yang sangat sempurna. Astagfirullahaladzim. Ayo, Him. Fungsi apa tuh Mas Bro? Awak, yuk. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, Mas Najib. Ada apa? Mas Najib hanya ingin mengingatkan sebentar lagi waktunya sholat maghrib. Lebih baik Dek Nada berhenti dulu bekerja. Kita sholat berjamaah dulu yuk. Maaf, Mas. Tapi sekarang hukumnya haram kalau aku ke masjid. Astagfirullahaladzim. Sebesar itukah pengaruh si Begundal Wahyu sampai Dek Nada nggak mau diajak sholat? Dek,
Mungkin Dek Nada lupa. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Mas Najib hanya ingin mengingatkan Dek Nada. Mungkin ini konsekuensi Mas Najib sebagai calon imam di keluarga nanti. Mas, aku tegaskan ya. Pertama, Mas Najib itu bukan suami aku. Belum, Dek. Yang kedua, perempuan itu memang tidak boleh masuk ke masjid, Mas, apabila sedang berhalangan. Siapa yang menghalangi Dek Nada sholat di masjid berjamaah? Bilang sama aku, Dek. Apakah Bundal Wahyu itu? Astagfirullahaladzim. Ini sudah keterlaluan. Mas bro, maksud halangannya itu yang datang tiap bulan ya mas, datang ke wanita tiap bulan. Maksud gue menstruasi. Jadi mas bro, ikut. Kalau begitu, Mas Najib permisi untuk sholat maghrib dulu ya, Dek Nada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku udah ingat. Lali ya mas. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allah. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mas bro, Gundal itu sholatnya so khusyuk, tapi ngeluarin suara aneh. Aku ndak mau ikut campur urusan sampean. Tangan gue begini juga gara-gara lu berdua. Astagfirullahaladzim. Rohim, Wahyu. Berkali-kali Bapak bilang, jaga sopan santun di rumah Allah. Ini malah kamu mengganggu orang yang sedang beribadah. Iya, Pak Kiai. Keluar, keluar kalian. Masya Allah. Mas bro, piye iki mas? Piye mas? Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Ampun ya mas. Kenapa? Ampun. Tadi lu berani kan? Udah ya mas. Satu sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan dan para akhwat sekalian.
sekali lagi Bapak ingatkan pada kalian semua. Di masjid atau di rumah Allah ini, jaga sopan santun. Kita masuk masjid, kita melakukan sunnah tahiyatul masjid. Tapi kok kenapa setelah itu kalian rusak lagi? Jaga, kendalikan diri kalian. Ya. Ya sudah. Nanti setelah sholat Isya, setelah kalian makan malam, para santri lelaki kembali lagi ke sini, ya. Kita tetap adakan pengajian bulanan, ya. Saya dari tadi tidak melihat Fuad, Pak Kiai. Gini, Jib, Fuad itu tadi pamit sama Bapak ke Jogja. Dia harus laporan bulanan sama polisi karena dia statusnya masih dalam pengawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena semuanya sudah hadir di sini, jadi Bapak rasa pengajian ini bisa kita mulai. Nuhun sewu, Pak Kiai. Saya minta izin untuk menyampaikan sesuatu. Monggo. Ada satu pengumuman yang sangat penting, Pak Kiai, untuk diri saya secara pribadi dan untuk kemajuan dan kelangsungan pesantren Darussalam ke depannya, Pak Kiai. Wis, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Kiai Abdullah yang saya muliakan, kepada Ustadz Daud yang saya hormati, dan saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai. Sebelumnya saya ingin meminta maaf karena pengajian pada malam hari ini tertunda sebentar karena ada pengumuman yang sangat penting untuk pribadi saya dan untuk kelangsungan pesantren Darussalam ke depannya. Izin, Pak Kiai. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun isi pengumumannya adalah sebagai berikut. Saya yang bernama sesuai dengan akte kelahiran saya, Najib bin Ali, dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, menyatakan bahwa dengan ini, semenjak hari ini, detik ini, saya telah memutuskan untuk mengubah nama saya sendiri menjadi Najib Maghrib. Dan bukan hanya saya saja yang mengambil keputusan ini. Rohim. Atas kesepakatan saya bersama Rohim dan Fuad, Saudara Rohim mulai detik ini juga mengganti namanya menjadi Rohim Isya. Dan saudara kita Fuad kebetulan tidak hadir pada malam hari ini, mengganti namanya juga menjadi Fuad Asar.
kasih. Demikian pengumuman ini saya sampaikan agar dapat digunakan sebagai mana mestinya. Insya Allah berkah untuk kelangsungan pesantren Darussalam. Tembusan Bapak Kiai Haji Abdullah, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta, Bupati setempat, Camat setempat, Kepala Desa setempat, RT RW setempat, dan terakhir dukun beranak setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon restu Pak Kiai. Assalamualaikum Wahyu Subuh. Piye kabare? Tangannya gimana? Masih cenat-cenut? Tunggu pembalasan gue ya kalau tangan gue udah sembuh. Astagfirullahaladzim. Dia ndak mengerti, Him. Mas bro. Wahyu Subuh. Balas dendam itu sangat dibenci di dalam Islam. Rasulullah tidak pernah mengajarkan, apalagi mencontohkan. Cek, anggap saja ini pengalaman yang paling berharga untuk menghormati para wanita. Wanita itu makhluk yang paling sempurna dan paling lemah. Jadi kita sebagai laki-laki harus melindungi, bukan untuk dikasari. Cih. Assalamualaikum. Oh, jadi ini semua karena nada ya? Nis, Aisyah tuh kemana? Katanya mau diajarin batik sama kita. Nggak tahu, mungkin masih di asrama kali Mbak. Mau aku susulin? Ya udah, kamu cari dia yuk. Kita kan udah janji sama dia. Oh, iya Mbak, aku susulin ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau apa kamu kesini? Kok lo tahu gue yang datang? Siapa lagi di pesantren ini yang kalau masuk ruangan ndak mengucapkan salam? Kenapa mesti gue yang bilang assalamualaikum? Kenapa nggak lo aja yang datang sama gue terus lo minta maaf? Minta maaf untuk apa aku? Ini. Gue minta tolong sama lo, tolong urusin tangan gue yang sakit ini. Aduh. Kenapa berhenti? Harap hukumnya nolong gue. Iyo, karena kita bukan mahrum. Lagi pula kan keadaannya yang tidak terlalu darurat. Kamu bisa menggunakan tangan kamu yang satu lagi kan? Tapi lo udah bikin tangan gue tambah parah. Terus lo nggak mau tanggung jawab? Obatin. Sekarang nih. Tolong. Waduh. Obatin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harman. Mas, mana Jip? Mas. Mas. Assalamualaikum Mas. Astagfirullahaladzim. Bejo. Gue nggak pernah diajarkan mengucapkan salam dengan baik. Anu Mas. Kenapa? Bilang. Kalau ada yang cari aku lagi sibuk. Ya wes, tak bilangin begitu sama Pak Kiai. Bilang sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai. Jo. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku
Kenapa ya Pak Kiai manggil aku? Apa karena tadi aku mengintip nada mau Gundal Wahyu? Mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, Cip. Pak Kiai manggil saya. Gini, Cip. Kamu sebagai pengurus di pesantren ini, itu perlu Bapak beritahukan. Bapak besok diundang untuk ceramah di kelurahan. Nah, rencananya Bapak akan membawa seorang santri untuk menemani Bapak. Insya Allah saya siap. Bapak belum memutuskan sopo sing Bapak bawa besok, Cip. Kalau menurut saya sih Pak Kiai nggak perlu repot-repot untuk mencari orang untuk menemani Pak Kiai. Saya bersedia Pak Kiai, seperti biasa. Saya bersedia. Tapi kalau boleh saya kasih masukan sedikit Pak Kiai. Bagaimana kalau Dek Nada itu diajak sekalian untuk sambil belajar itu? Kalau begitu saya permisi dulu Pak Kiai. Assalamualaikum. Nah, setelah direndam, dikeringkan, habis itu kamu olesi pakai parem. Man, pelan-pelan. Ji Mbak. Ada. Mas, siapa foto yang buat begini, hah? Mas Najib? Iya. Alah. Tapi kamu juga yang salah. Kamu kan mukul juga. Nah, setelah diolesi dibalut kain supaya hasilnya meresap. Insya Allah cepat sembuh. Makasih ya. Makasih ya, Man. Oke, Mas. Mbak, Mas Najib tuh punya ilmu apa toh? Kok tangannya Mas Wahyu bisa sampai gitu? Ada. Bu Gundal. Ngapain sampean tadi di ruangan Dek Nada? Tangan gue habis diobatin sama dia. Dek Nada itu muslimah yang sangat taat agama. Jadi dia ndak mungkin bersentuhan dengan sampean. Sok mengobati. Iya ya. Ini buktinya nih. Aku harus tanyakan langsung sama Dek Nada. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam, Mas. Boleh Mas Najib bertanya? Silakan, mau tanya apa, Mas? Tadi Dek Nada membantu mengobati tangannya Wahyu. Iyo, tapi aku itu cuma... Sudah, Mas Najib tidak marah kok. Mungkin Dek Nada hilaf, Mas Najib mengerti. Mungkin juga Bu Gundal itu memaksa Dek Nada. Tapi yang Mas Najib khawatirkan akan terjadi fitnah antara kalian berdua. Mas,
Mas Najib tuh nggak boleh milih-milih kalau menolong sesama. Oh, silakan sayang. Hah? Denada, silakan kalau Denada mau membantu sesama. Tapi jangan begundal Wahyu itu. Aku ndak mau kebaikan Dek Nada itu disalahgunakan. Akan kepentingan kejahatan begundal Wahyu itu. Insya Allah, Mas. Kita akan dijaga sama Allah. Selama kita itu masih tulus menolong orang. Tapi kan ternyata Dek Nada itu Mas, udah. Tenang aja. Gak usah mikir yang aneh-aneh. Lagi pula kan Mas Najib nggak tahu sejauh apa tadi aku menolong Wahyu. Jadi nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Udah, Mas, nggak usah berprasangka yuk. Wes. Nggak usah diteruskan ceritanya, Dek. Aku nggak kuat mendengarkannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa tuh, Jo? Hah? Kamu kok sedih gitu? Tidak apa-apa, Pak Kiai. Ojo ngapusi bapak. Dari tadi kamu meneng wae. Hah? Apa sing kamu pikirno? Sebenarnya ada, Pak Kiai. Tapi saya malu menceritakannya, Pak ya. Masya Allah, Jo. Kamu ini udah lama ikut bapak Ngapa malu? Hah? Nun sewu minta maaf, Pak Kiai. Bolehkah Bejo bertanya? Mau nanya apa, Jo? Kamu itu udah seperti keluarga bapak sendiri Hah? Cuma malu, Jo sini. Kalau bapak bisa bantu, bapak bantu, Jo. Ije, Pak Kiai. Ini soal perasaan, Pak Kiai. Perasaan? Perasaan karo sopo? Hah? Perasaan karena kita sudah menyukai seseorang, Pak Kiai. Masya Allah, Jo. Kamu ini macam anak ABG saja. Nanya gitu kok masih malu? Hah? Non sewu minta maaf lagi, Pak Kiai. Bejo ingin bertanya, gimana caranya Pak Kiai bisa mendapatkan hati Nyai, Pak Kiai? Semuanya butuh perjuangan, Jo. Semakin berat perjuangannya, hasilnya akan semakin lebih nikmat. Itulah karunia dari Gusti Allah, Jo. Jin. Bejo mengerti, Pak Kiai. Maksud dari omongan Pak Kiai itu kita harus berjuang seperti pejuang yang telah memberikan kemerdekaan pada bangsa ini, Pak Kiai. Begitu, Pak Kiai? Ya, Jo. Tapi, Jo, ada lagi yang lebih penting, Jo. Kita harus berjuang untuk diri kita dan untuk keluarga kita, Jo. Jin. Pak Kiai kok kelihatan sedih, Pak Kiai? Kalau Pak Kiai mau curhat saja sama Bejo, Pak Kiai. Ya toh? Luangkan semua isi hati Pak Kiai kepada Bejo. Nanti Bejo akan memberikan solusi, Pak Kiai. Untung hatiku ini diciptakan oleh Allah. Kalau hatiku diciptakan oleh manusia, pasti sudah hancur berkeping-keping. Sebenarnya ada apa yang terjadi? Sampai Dek Nada itu mau menyentuh Wahyu. Astagfirullah.
Astagfirullahaladzim. Aku sudah kehabisan kata-kata untuk berbicara langsung sama Dek Nada. Aku sudah tidak mau menggunakan syair lagu ungu. Lawang Dek Nada itu punya aku toh, bukan punyanya Pasha Ungu. Ku mencintaimu lebih dari apapun. Ya aku mencintai Dek Nada. Tapi aku nulis apa ya? Walah, lali aku. Belum lama kan aku juara 1 lomba cipta puisi antar pesantren se-internasional di Jerman. Mengalahkan Nigeria, Siberia, Afghanistan. Kadang kalau keberhasilan aku suka lupa. Aku ini orangnya ndak mau ria. Pada saat Dek Nada membaca surat ini, hatinya pasti bergetar, kakinya gemetar. Tugas yang sangat penting untuk gue lakukan. Amanah J Mas Bro. J, amanah. J. Sampaikan surat ini untuk Dek Nada. Oke. Sama Dek Nada. Buat Mbak Nada. J. Gitu. Wah, kenapa kue buka, Em? Ancang kue. Mas Bro Beto, aku cuma mau tahu isinya apa. Kalau isinya uang bahaya ya Mas. Kalau berkurang aku ndak mau difitnah ya Mas. Bukan uang. Ini rahasia perasaanku sama Dek Nada. Tapi ingat, kasih Dek Nada jangan sampai terlihat banyak orang. Kalau bisa hanya kue dan Dek Nada. Paham? J, kasih Mbak Nada harus sepi. J. Ini tolong kasihkan ke Aisyah daftar kegiatan asrama putri. Ojo lali. J. Loh, kok sama ya Mas Bro? Sudah tidak ada amplop lagi. Oh, J. Ini untuk Dek Nada, ini untuk Aisyah daftar kegiatan santri putri. Paham? J. Mbak Nada. Baisa. Yes. Assalamualaikum Mas Bro. Dulu kita pernah mempelajari huruf-huruf hijaiyah yang jumlahnya 28 ya. Dengan huruf-huruf inilah terbentuknya kalimat-kalimat Allah yang sangat indah di dalam Al-Qur'an. Nah, apakah kita wajib mempelajari huruf-huruf ini? Ya, tentunya wajib. Karena dengan huruf-huruf inilah kita bisa membaca Al-Qur'an. Nah, saking pentingnya kita harus membaca
firman Allah pun yang pertama diturunkan itu adalah tentang membaca, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Siapa yang masih ingat bacaan surat Al-Alaq 1 sampai 5? Saya Pak Ustaz. Ya, coba Arman silakan. Ji Pak Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan nama Tuhanmu, Dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang telah mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah, indah sekali ya bacaannya ya. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut yaitu pelajaran bahasa Arab. Nah, sekarang apa bahasa Arabnya saya? Apa bahasa Arabnya kamu? Antum. Kalau kamu sekalian? Antum. Oke, bagus ya. Sekarang coba silakan ditulis ya. Man, gue harus nulis juga. Ya iya dong Mas, aduh. Piye toh? Lo ngeledek gue? Apa sih Mas? Wong kita ini sama-sama belajar kok. Gak ada maksud saya ngeledek Mas Wahyu kok. Terus lo gak liat ini? Lo kan tahu tangan gue lagi kayak gini. Saya lupa Mas, lali. Pak Ustadz. Nggih. Maaf Pak Ustadz, ini tangannya Mas Wahyu lagi sakit, jadi tidak bisa nulis dulu. Tidak apa-apa ya, Wahyu perhatikan saja. Yuk, silakan dilanjutkan. Lihat dulu ya Mas. Yuk. Saatnya kita makan. Mas, Boya kalau makan tuh pakai tangan kanan tuh loh. Pakai tangan kiri. Tidak loh. Bro, lo gak liat tangan kanan gue? Oh iya ya, lupa. Tangannya lagi begini ya. Kayak bungkus kado Mas tangannya. Sini Mas, ada Arman. Biar saya yang nyuapin. Buh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Mas. Mas, mumpung ada Arman Mas. Siapa lagi yang mau nyuapin Mas Wahyu? Ayo. Hah? Mau udah makan? Enak kok. Biar gemuk. Yang lahap makannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Nada. Man, kamu lihat nggak ada buku batik di sini? Buku batik? Saya. Sebentar, Mbak. Waduh, ketoknya nggak ada, Mbak. Aku udah lihat. Ya wes kalau gitu aku cari di tempat lain aja yuk. Jeng. Makasih ya, Man. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man, kalau makannya udah selesai, jangan lupa itu mulutnya dibersihkan. Oh iya. Jeng, Mbak, jeng. Waduh, malah. Kalau makan tuh jangan pecicilan, Mas. Kayak anak kecil, wae lu. Kalau nyuap, Mas, raketan, Mas.
Nada pinter juga ya. Kayaknya lucu deh. Kalau tangan gue lagi sakit, makan disuapin. Terus kalau di kelas nggak usah repot nulis. Mendingan gue pakai alasan tangan gue sakit buat ngorek rahasia dari Pak Kiai itu. Mas Bejo. Onopo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki loh mas, aku mau beli baju mas. Bajuku habis. Aku ini bukan penjual baju. Gini toh mas, aku mau sewa mobilnya mas. Mau ke kota belanja baju. Gini aja, Iya mas. kebetulan bensinku habis. Bensin bisa mas, kalau beli bensin saya bisa mas. Nggak hanya bensin, Apa mas? kanpas rem habis. Ya toh, kanpas kopling habis. Minyak rem habis. Oli juga harus diganti. Oli gardan juga habis. Sekalian balancing juga. Kalau gitu sekalian servis aja mas. Udah jadi. Nanti dulu. Bisnis itu tidak hanya dengan mobil aja, tapi juga dengan money. Ya toh? Biro mas, biro. Karena aku lihat wajah sampean itu melarat dan klimis. Klimis, apa klimis mas? Kelihatan miskin. Udah? Aku kasih tarif itu 1 juta. Wah 1 juta kemahalan mas. Kalau sama orang lain, aku kasih 500.000. Sama orang lain 500.000. Kebalik mas. Sama orang lain 1 juta, saya 500 saja. Gimana, mau apa enggak? Udah jadi mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada-ada aja. Jum. Waduh, Jum. Hebat kamu, Jum. Bisa mengangkat barang sebanyak itu sendirian. Oh, sampean seneng ya? Hah? Jum, aku itu tidak senang, Jum. Tapi aku kagum sama kekuatan kamu, Jum, dengan tubuh kamu yang besar. Mas Jo, bukannya sampean bantu aku, malah asik-asikan ngobrol di sana. Jum, tadi itu tidak hanya ngobrol, Jum, tapi bisnis. Kalau tembus, Jum, lumayan, Jum, 1 juta. Bukan rupiah, euro. Nah, bisa tuh buat biaya pertunangan kita, ya toh? Alah mas, sampean iki banyak alasan ya. Bukannya bantu aku angkatin barang iki ke dapur loh. Hah? Astagfirullahaladzim. Jum, kata Firman, Jum, ya. Sebaik-baiknya seseorang itu, kerjakanlah sesuatu itu dengan sendiri tanpa harus meminta bantuan kepada orang lain. Firman siapa? Hah? Firman Agus Kuncoro, dia teman aku. Nah, Najib, Bapak sudah hadirkan Wahyu di sini. Sekarang kamu mau ceritakan apa? Begini Pak Kiai, Begundal Wahyu ini saya sinyalir telah melakukan pelecehan terhadap santriwati senior. Dan kebetulan santriwati senior itu adalah Nada. Menyatakan bahwa dengan ini, semenjak hari ini, detik ini, dari Najib bin Ali menjadi Najib Maghrib. Mulai detik ini juga berganti nama menjadi Fuad Asar. Orang hilang enggak? Gubernur. Mohon restu Pak Kiai.
Waalaikumsalam. Man. Kamu kan masih bisa melakukannya pakai tangan kamu satu lagi. Tapi lu udah nambah parah tangan gue. Udah nambah parah tangan gue. Gak enak. Apaan kalau gila gue? Dia mah joget-joget. Big 2 cus. Besar itukah pengaruh Alah, sorry. Tik 3. Sampai Denada nggak mau diajak sholat. Gimana Kaleng? Oke. Mas Wahyu, Mas Najib, Mas Bro. Sore Am. Sakit perut aku sudah kemarin. Menderita sampai ke usus-ususku keluar. Kalau sekarang tinggal Allahu Akbarnya saja. Allahu Akbar. Allah. Cari tempat sembunyi, oh di manakah aku bisa sembunyi? Tak ada satupun yang luput dari